Bapak Ibu Saudara, kita masuk tema yang baru hari ini, yaitu nama Tuhan dalam tiap dispensasi. Jadi saya harus menjelaskan dulu judul ini, baik soal dispensasi, tentu ini mengulang sebenarnya, dan juga mengenai nama Tuhan. Dispensasi itu berasal dari istilah Yunani oikonomia itu, yang ada tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Ini munculnya sebenarnya 9 kali. Oikonomia itu berasal, ya, kalau dilihat akar katanya, oikos dan nomos. Oikos itu rumah, nomos itu aturan-aturan, ya, hukum-hukum. Jadi kalau digabung istilah itu bisa berarti suatu pengelolaan atau penata layanan kerumah tanggaan. Tapi kalau dikaitkan dengan Tuhan, ya tentu pengelolaan dan penata layanan kerumah tanggaan Elohim. Dan oikonomia ini diterjemahkan, ya, kalau dalam bahasa Inggris bermacam-macam, ada stewardship, ada administrasi atau ekonomi atau dispensasi atau manajemen, itu sama, ya, berarti penata layanan, ya. Jadi kalau saya pakai istilah dispensasi aja, ya, nah kita sudah lebih biasa, ya. Ada hamba Tuhan juga menggunakan ekonomi, ya. Jadi kita pakai aja dispensasi. Nah, dispensasi ini, untuk memahami ini harus setidaknya ya 3 aspek yang kita perlu pahami mengenai dispensasi ini supaya kita mengerti nanti, ya. Jadi dispensasi itu sebenarnya intinya begini, dispensasi itu suatu cara Tuhan mengelola rumah tangganya dalam suatu periode tertentu. Cara Tuhan memperlakukan umatnya pada periode tertentu, ya. Jadi dalam oikonomia itu ada 3 aspek yang kita akan bahas ini, ya, karena kita walaupun ini mengulang tapi ini sangat penting, ya. Ini hanya muncul soalnya oikonomia cuma 9 kali aja. Jadi aspek pertama dari oikonomia yang harus dipahami adalah bahwa oikonomia Elohim itu bisa dipercayakan kepada hamba-hambanya. Ini kasusnya dalam Lukas 16 itu muncul, ya, istilah oikonomia 3 kali yang diterjemahkan dalam banyak stewardship, kepelayanan, kehambaan, ya, tugas, tanggung jawab, ya, jabatan. Ini bendahara yang tidak jujur, ya. Atau dalam kasus Paulus 1 Korintus 9 ayat 17, ini juga oikonomia, tapi tentu Paulus sebagai seorang hamba, dia setia menjalankan oikonomia Elohim itu, ya. Itu dipercayakan kepada dia, 1 Korintus 9 ayat 17. Jadi aspek pertama dari oikonomia itu adalah oikonomia Elohim itu sesuatu yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Itu satu, ya. Aspek kedua daripada oikonomia itu adalah periode. Oikonomia itu Tuhan ada periode-periodenya. Banyak orang membagi, ada yang dibagi 4. Saya membagi 7 periode, ya. Periodenya ini saya sebut bapak daripada periode itu. Misalnya periode pertama saya menyebut periode Adam, dispensasi Adam. Kenapa? Karena Adam kepalanya. Periode kedua saya menyebutnya dispensasi Nuh. Kenapa Nuh? Ya karena Nuh kepalanya, ya. Kemudian dispensasi berikut, dispensasi Abraham. Kenapa? Ya karena Abraham sebagai bapak orang beriman, permulaan, ya, karya Tuhan. Dalam menyelamatkan itu mulainya sebenarnya dari Abraham itu, ya. Artinya diberkati dan jadi berkat. Kemudian periode berikut saya menyebut yang keempat ini dispensasi Musa. Kenapa Musa? Karena dialah perantara yang membuat yang Yahweh membuat perjanjian dengan Israel itu, ya. Kemudian periode yang berikut, yang kelima,
setelah Yesus mati bangkit ke surga. Itu periode saya menyebutnya periode para pemenang. Kenapa? Karena gereja sudah jatuh, sehingga tidak bisa lagi disebut periode gereja atau periode kasih karunia ya. Gereja sudah jatuh dan digambarkan ya, direpresentatifkan oleh para pemenangnya yang ada di tiap zaman gereja itu. Jadi zaman ini, kedatangan Yesus pertama sampai yang orang bilangnya kedua itu disebut periode para pemenang yang kelima ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang ya, menegakkan kerajaannya di bumi bersama dengan buah sulung para pemenangnya, masuklah suatu periode yang biasa orang bilang milenium, kerajaan 1000 tahun. Ini saya menyebutnya ya dispensasi kerajaan ya, yang 1000 tahun itu. Kemudian nanti adakan iblis dilepaskan sedikit, baru masuk lagi suatu dispensasi terakhir yang ketujuh. Itu dispensasi yang dalam Efesus 1 ayat 10 itu dikatakan dispensasi kegenapan waktu ya. Itu juga pakai istilah oikonomia ya, terjemahan bahasa Indonesia itu macam-macam. Tapi ini persiapan kegenapan waktu. Jadi sebenarnya oikonomia yang di Efesus 1:10 itu adalah oikonomia yang terakhir, ya dispensasi puncaknya lah ya, kegenapan waktu. Jadi dari begitu habis periode waktu, ya habis waktu itu ya. Memang nggak ada lagi nanti kalau kita lihat di kitab Wahyu, nggak ada lagi matahari, nggak ada lagi bulan ya. Yang pengatur waktu udah nggak ada. Kenapa pengatur waktu nggak ada ya? Emang nggak ada lagi waktu yang mau diatur kan. Jadi ini dispensasi yang ke-7 itu puncaknya ya. Nanti ada juga nama Tuhan di situ yang kita mau pelajari. Nama-nama Tuhan tiap dispensasi ini. Kenapa nama-nama Tuhan kita pelajari dalam tiap dispensasi? Karena nama ini, nah ini sekarang saya masuk kepada pengertian nama Tuhan. Apa yang dimaksud nama Tuhan? Kita harus sepakat juga karena nama Tuhan itu banyak. Dia bukan punya nama kayak nama manusia, kayak saya. Nama saya Irnawan. Dimanapun saya berada, apapun yang saya kerjakan, karya apapun juga, dengan siapa saya bergaul sama. Saya tetap namanya Irnawan. Tidak begitu dengan Tuhan, ya. Tiap dispensasi ya ada perbedaannya. Nanti kita melihat ini, ya sesuai dengan karyanya. Makanya kita harus tahu dulu nama Tuhan ini apa. Mari kita baca 3 ayat dulu lah ya untuk saat ini. Nanti berikut ini rencananya beberapa seri ya, kita akan mempelajari juga ya bagian-bagian firman Tuhan yang menjelaskan bahwa nama Tuhan tidak sama seperti saya punya nama ya. Nah mari kita melihat dulu di Yesaya 63 ayat 12 ya. Dikatakan di sini, saya pakai LAI ya, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Jadi Tuhan itu bertindak dengan tangannya yang agung itu menyertai Musa. Tindakan Tuhan itu luar biasa ya melalui Musa itu. Baik mujizatnya di Mesir ya, 10 mujizat tulah itu, membelah laut Teberau ya, berjalan di padang gurun juga, membelah batu keluar air, ada mana, ada daging dan sebagainya ya. Itu perbuatan Tuhan itu dilakukannya untuk membuat nama abadi. Nanti kita akan lihat nama abadinya yang mana ya. Karena nama itu nanti sebenarnya itu karakteristik atau keunikan atau kemuliaan Tuhan itu diekspresikan oleh nama itu. Jadi bukan nama itu kayak nama pribadi kayak saya begitu, Irnawan, nggak begitu ya. Jadi Tuhan membuat nama bagi dirinya dengan cara dia berkarya. Dalam tiap dispensasi dia berkarya. Ya. Dan namanya beda nanti. Sesuai dengan karyanya.
sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan perlakuannya kepada umatnya. Ya, sesuai dengan perjanjiannya juga, ya. Karena kita sudah belajar kan dalam satu ekonomi itu ada berkat, kutuk, ada perjanjian, ada karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aturan-aturan, hukum-hukumnya, semuanya itu menjadikan suatu nama Tuhan, karakteristik atau keunikan, ya. Jadi dari ayat Yesaya 63 ayat 12 ini jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan berkarya menyertai Musa. Di sini hanya dibilang membelah air di depan mereka. Ini sebenarnya banyak yang Tuhan lakukan lewat Musa. Tujuannya di sini untuk apa Tuhan berbuat melalui Musa? Untuk membuat nama abadi baginya. Ya. Jadi ingat ya, Tuhan nggak berbuat hanya lewat Musa aja ya. Lewat Adam pun, lewat Nuh, lewat Abraham, lewat kita pun. Ya. Tuhan melakukan sesuatu. Ya, itu sebabnya saya nanti mau bersaksi juga di terakhir itu bahwa Tuhan juga punya nama. Yang saya sebut namanya itu karena karyanya dalam hidup saya. Oke, kemudian kita lihat lagi bagian firman Tuhan. Ya, terkait masih soal nama ini dulu ya. Dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-23. Ini doa Daud ini ya. Setelah Tuhan berjanji bahwa bahwa keturunanmu ya akan memerintah ya. Tidak akan putuslah ya kingdom ini ya, keturunan itu melalui Daud ini ya. Akhirnya Daud berdoa dia begini. Ayat 23, pasal 7 ya. 2 Samuel. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, ya, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat. Jadi di sini Daud mengaku, dan Daud ngertilah ya nama Tuhan itu ya, bahwa di dalam doanya dibilang engkau pergi membebaskan umatmu. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan menghalau bangsa-bangsa ini yang menunjuk 7 bangsa di tanah Kanan itu ya. Dan bahkan menghalau para allah mereka, allahnya huruf kecil itu ya, ilah-ilah itu ya. Untuk apa? Kata Daud mengatakan untuk mendapat nama baginya. Jadi Tuhan membuat nama lagi sekali lagi di sini. Ya. Oke, masih ada yang ngotot begini. Nama pribadi Tuhan itu Yahweh katanya. Jadi kayak nama manusia, kayak nama saya gitu. Irnawan. Selalu di mana-mana Yahweh namanya. Enggak begitu. Karena mari kita melihat dulu satu ayat lagi ya untuk membuktikan ini ya. Mazmur 91 ayat 14 ya. Mari kita baca dulu ini ya. Mazmur 91, sebenarnya banyak sepanjang ini tertulis ini ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan ini ya. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini sebenarnya konteksnya nih Mazmur 91 ini Mazmur dalam lindungan Tuhan. Ini Mazmur yang banyak dikutip ketika datang penyakit sampar COVID ya. Ini soalnya bicara soal bagaimana penyakit sampar pun Tuhan melindungi umatnya. Kira-kira begitu ya. Kenapa Tuhan melindunginya ini? Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, umat Tuhan itu. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Apa maksudnya di sini mengenal nama Tuhan? Bukan nama mengenal Yahweh begitu. Nanti kalau orang bilang, siapa nama Tuhan? Yahweh. Nama Tuhan? Yahweh. Terus orang itu mengenal. Kayak orang kalau mengenal nama saya, siapa itu namanya orang itu? Ya. Terus orang bilang itu namanya Irnawan. Oh, berarti dia udah kenal nama saya. Ini pun Irnawan, udah kenal nama saya. Bukan gitu. Ya.
Mengenal nama di sini artinya mengenal karakteristik Tuhan, keunikan Tuhan, mengenal karyanya, mengenal kemuliaannya juga, karena dari nama itu terekspresi itu kemuliaan Tuhan. Jadi mengenal nama Tuhan itu bukan mengenal nama kayak nama manusia, mengenal saya, nama, bukan gitu. Karena di sini akibat mengenal nama itu dahsyat sekali. Akibatnya apa ini ya, pasal 14? Dibilang begini. Hatinya melekat kepadaku, itu satu, ya. Efek kedua, aku akan meluputkannya. Yang ketiga, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau misalnya orang bilang, kalau cuma nama itu nama pribadi itu Yahweh, nanti orang bilang, siapa nama Tuhan? Yahweh. Terus nanti langsung otomatis itu hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan meluputkan, Tuhan membentenginya. Enggak gitu. Ya. Mengenal nama Tuhan enggak serius. Makanya jangan punya konsep nama Tuhan itu nama pribadi. Enggak, nama itu mengungkapkan karakteristik, keunikan, ya, kemuliaan Tuhannya itu kelihatan dari namanya itu. Jadi kalau mengenal nama itu berarti mengenal perbuatan Tuhan, karya Tuhan, mengenal keunikan Tuhan, karakteristik Tuhan gitu loh. Ya, jangan bilang nama Tuhan, nama pribadinya ini jadi di mana-mana namanya Yahweh aja. Ya. Bukan begitu. Oke. Kemudian kita akan masuk kepada dispensasi Adam. Tapi ini ya, saya harus menjelaskan dulu. Karena begini. Ini kalau saya punya terjemahan Alkitab ILT, ya. Nah, di ILT ini salah satu ini adalah salah satu terjemahan yang mengagungkan satu nama Yahweh, dan mereka menganggap itu nama Yahweh itu nama pribadi, ya, nama pribadi Tuhan, itulah Yahweh, ya. Nah, jadi di mana-mana ini langsung kelihatan Yahweh dia namanya, ya. Padahal dalam satu kalimat nanti kita baca ini ya, di Keluaran ini Yahweh belum menyatakan namanya. Jadi saya mesti ngejelasin dulu. Ada suatu, katakanlah hipotesis dokumenter. Jadi yang siapa yang menulis ini Alkitab ini? Ini para ahli ya menggunakan nama hipotesis dokumenter. Coba dulu saya jelasin dulu ya. Sebelum saya masuk ya, hari ini harus dijelaskan, karena kalau tidak nanti kita jadi kacau ya, karena setiap ini bisa lain lagi nanti namanya ya. Sini kita sedang bicara soal nama Tuhan ya. Oke lah. Ini hipotesis dokumenter dari namanya aja hipotesis. Hipotesis itu suatu jawaban sementara lah ya. Atau kalau teori pun dibilang teori dokumenter, ini kritik sumber ya, bahwa ada 4 sumber yang menulis Pentatok secara khusus, itu kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan-Ulangan itu. Jadi kalau teori itu dia selalu benar sebelum atau selama tidak ada teori lain yang menyanggah dan yang lebih benar dari dia. Jadi ingat ya, suatu teori itu nggak pernah benar mutlak, nggak ada. Kayak teori Newton, dia benar selama belum datang teori Einstein. Ketika Einstein datang, ya menurut ahli fisika ini ya, saya nggak tahu itu. Menurut ahli fisika, teori Einstein lebih benar untuk menjelaskan fenomena alam ini ketimbang teori Newton. Cuma teori Newton masih dipakai sampai sekarang karena memang secara praktis masih berguna. Ya, saya belajar teknik sipil itu prinsip-prinsip hukum Newton juga itu, yang 3 itu. Pakai dia. Bukan berarti dia benar. Lebih benar teori Einstein, kira-kira begitu ya. Jadi teori benar selama belum ada yang membantahnya. Nah, teori ini atau hipotesis dokumenter ini menyatakan, ini mulainya ini Julius Wellhausen, ini seorang ya. Ini sebenarnya ada banyak beberapa ahli mengemukakan ya teori ini, tapi yang paling
yang merumuskan, katakanlah itu, yang menjelaskannya secara sistematis itu Julius Wellhausen. Ini tahun 1844 sampai 1918 ya. Dia bilang begini, bahwa penulis Alkitab ini penulisan Alkitabnya dimulai dari 1200 sampai 722 sebelum Masehi. Itulah masa penulisan Alkitab itu. Yang Perjanjian Lama maksudnya ya. Nah, dia bilang begini, ini Alkitab ini, Perjanjian Lama ini ada 4 sumber, ada 4 dokumen yang menuliskannya ini. Kemudian ada seorang editor yang menggabungkannya, ya. Sedemikian ahlinya editor itu, dan saya yakin itu dipimpin Tuhan luar biasa, sehingga Perjanjian Lama ini menjadi cerita yang sangat-sangat berkesinambungan. Benar-benar dia dipimpin Tuhan untuk mengedit itu. Tapi sebenarnya sumbernya ada 4, dokumennya ada 4 dokumen. Nah, dia bilang dokumen pertama itu disebutnya, para ahli menyebutnya artinya Elohim, karena dalam dokumen itu selalu menggunakan nama Tuhan itu adalah Elohim. Dokumen pertama ya. Dokumen kedua itu dibilang J. Itu karena dokumen ini menggunakan namanya Yahweh. J ya, J dia, tapi dibilangnya J ya, Yahweh. Kemudian dokumen ketiga itu dibilang P, priest, imam ya. Karena inilah yang menulis terutama kitab Imamat, hukum-hukum tentang imam itu. Kemudian dokumen yang keempat ini disebut D atau Deuteronomistik. Bahkan para ahli mengatakan yang menulis kitab Ulangan ya, Deuteronomi itu Ulangan, yang menulis Ulangan terus gitu sampai Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, itu satu orang, satu tim lah katakan yang mengeditnya, penulisnya itu. Dari Musa sampai Yosia, Raja Yosia itu satu. Deuteronomistic history. Itu D ya. Nah, siapa ini? Yang pertama ya, dokumen itu siapa itu? Itu dokumen yang ditulis oleh ini Kerajaan Utara ya. Ini Kerajaan Utara itu apa ya? Yang pusatnya di Shilo awalnya itu ya. Masuk itu tabut ketika Israel dipimpin Yosua itu masuk, itu tabut itu taruhnya di Shilo ya. Jadi itu diyakini bahwa tabut itu yang melayani imam-imam di situ adalah keturunan Musa. Saya langsung versi yang dokumenter yang kedua J, Yahweh itu di Kerajaan Selatan Yehuda ya. Itu dipercaya imam-imamnya yang melayani di situ imam-imam keturunan Harun. Jadi nanti kan beda nanti kelihatannya ya. Kemudian imam-imam yang di Shilo ini ya, dia menggunakan nama itu ya. Ini saya beri contoh satu ya. Ini agak unik juga ini ya, kalau diceritakan ini panjang nih, tapi ini satu contoh lah. Daud ini pernah menyatukan imam-imam di Shilo ini dengan imam-imam yang di selatan ini. Imam di Shilo itu Abiatar. Imam yang di selatan itu Zadok ya, yang dari Hebron. Ini tiba-tiba waktu Salomo pecahkan, waktu Salomo ini pecah ini imam ini. Adonia ini ada imam yang mau jadi raja ini, itu didukung oleh Imam Abiatar. Sementara Salomo didukung oleh Imam Zadok. Kemudian Salomo memecat Abiatar. Jadi ketika kerajaan Salomo itu hanya imam-imam keturunan Zadok yang melayani. Ini cerita sangat menarik ya. Pendeknya intinya begitu. Nah, menurut dokumen
Nama Yahweh itu baru diperkenalkan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Adanya di Keluaran pasal yang keempat. Ini kita bahas dulu sedikit ya sebelum kita tutup dulu nanti ya. Kita tutup. Mungkin besok baru kita bicara mengenai dispensasi Adam. Baru kita masuk ke situ. Ini maksud saya berbicara ini supaya kita ngerti. Ketika kita masuk itu mengapa demikian terjadinya ya, nama-namanya itu ya, kadang-kadang ada istilahnya anakronisme yang belum waktunya ditulis di situ, namanya dibikin di situ, terutama nama Yahweh ini ya, karena ada pengagung Yahweh ini. Oke, ini kita lihat dulu ya. Menurut dokumen E, nama Yahweh itu belum dikenal, baik dalam dispensasi Adam maupun dispensasi Nuh, maupun dispensasi Abraham. Belum dikenal. Baru dikenal ketika dia menyatakan diri kepada Musa. Nah ini saya baca ya. Keluaran pasal 6. Ya. Dikatakan di ayat 2. Ini saya pakai YLD sekarang ya. Tapi saya harus mengoreksi terjemahannya ya. Begini. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Enggak sebagai Yahweh, sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh, bukankah aku, ini kalau terjemahan ILT bilang sudah dikenal. Tapi kalau kita melihat terjemahan aslinya ini BHS ini terjemahan interlinear. Ini jelas di sini dikatakan aku belum memperkenalkan diri kepada mereka. Jadi terjemahannya begini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan kepada Ishak, kepada Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh, bukankah aku belum dikenal oleh mereka? Nah ini dia. Jadi menurut dokumen E, nama Yahweh belum dikenal dalam dispensasi Adam maupun dispensasi Nuh maupun dispensasi Abraham. Kita langsung masuk aja. Berarti ini masih sedikit lagi ya, saya masuk aja langsung. Berarti dalam dispensasi Adam ini dari mulai ciptaan sampai air bah, itu nama Tuhan itu Elohim. Mengapa Elohim ya? Coba dulu saya langsung sebelum saya tutup lah dulu ya, sebelum saya tutup ini. Elohim itu artinya El itu artinya the strong one, yang kuat, yang perkasa, yang gagah gitu ya. Sementara Allah, istilah Allah ini itu artinya bersumpah atau mengikat dengan suatu perjanjian. Jadi kalau digabung Elohim itu adalah pencipta yang perkasa tapi yang setia dengan ciptaannya. Ya. Jadi ketika ayat Kejadian 1:1, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini dari namanya itu kelihatan bahwa dia adalah pencipta yang setia, mengikatkan diri kepada ciptaannya, tidak dilepas begitu aja. Ketika Tuhan menciptakan, dia nggak seperti orang yang bikin arloji. Kalau arloji kan tinggal bikin, nanti ada per bekerja sendiri, dilepas. Ini nggak begitu. Dia Elohim itu Allah itu artinya bersumpah mengikat dengan suatu perjanjian. Setia dia dengan ciptaannya. Ini dulu lah ya. Besok kita akan sambung dispensasi Adam lagi masih karena masih banyak karyanya di sini ya. Tapi yang jelas dalam dispensasi Adam, ini kesimpulannya ya. Dalam dispensasi Adam, nama Tuhan itu adalah Elohim. Yaitu Tuhan seluruh bumi, pencipta yang setia, yang mengikat dirinya dengan sumpah kepada ciptaannya untuk berkarya terus, yang tidak dilepas begitu. Cukup dulu sampai sini lah, besok kita sambung lagi. Haleluya, amin.